panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah dimuliakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad yang terhormat para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya ya menyempatkan waktunya untuk berbagi gitu ya ilmu yang saya dapatkan di beberapa minggu yang lalu tentang pelatihan 7 jurus BK hebat. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui ya, tapi hanya berbagi sedikit ilmu mungkin ya dari kebekaan mungkin ya, karena mungkin nanti akan ada guru wali ya, yang nantinya mungkin guru wali itu yang harus mempunyai jurus-jurus, salah satunya yang mungkin dari sini ada gitu, bagaimana cara mengelola emosi anak, kemudian menggali potensi siswa dan sebagainya. Nah, luaskan konsep bimbingan melalui 7 jurus BK hebat kepada ibu bapak guru sehingga siap menjadi pembimbing, pendengar dan fasilitator bagi murid-muridnya. Utamanya kita mungkin untuk memfasilitasi anak-anak bagaimana cara gitu ya menjadi pendekar gitu ya, pendekar yang hebat untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu dialami oleh murid-murid zaman sekarang. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, karena sekarang sudah siang ya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Volume Pak Bian. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Bapak Ibu adalah pendekar yang sakti. Jurus apa yang akan Bapak Ibu ambil untuk menangani permasalahan siswa di zaman sekarang? Ya, jika Bapak Ibu pendekar nih, ya, kan sekarang permasalahan siswa sangat banyak gitu ya. Apalagi dari emosi, kemudian dari resiliensi jatuh bangunnya anak, kemudian anak banyak yang kesiangan, dan misalnya pola asuh orang tua yang mungkin ya ada yang ke luar negeri orang tua dan sebagainya sehingga menghambat dalam sistem pembelajaran di sekolah. Nah, jika Bapak Ibu menjadi pendekar nih sakti, jurus apa yang akan Bapak Ibu ambil? Silakan ke depan, boleh bercerita aja. Bapak pernah mengalami permasalahan apa?
kemudian siswanya seperti apa? Berapa kali memang menangani anak, biasanya saya melakukan pendekatan secara individu ya, pendekatan secara individu, ngobrol ke anaknya sebetulnya apa sih yang dia rasakan, mengapa bisa seperti itu. Jadi lebih ke mengobrol dari hati ke hati biar tahu permasalahan dia itu sebetulnya apa. Itu sepertinya. Oh iya. Terima kasih Bu Pal. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Pal. Untuk menangani permasalahan siswa ya, apalagi siswanya di zaman sekarang itu luar biasa permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa? Kalau misalnya kemarin ya kita sebelum masuk ada asesmen awal ya, ada asesmen awal. Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan asesmen awal atau aplikasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Saya boleh minta satu orang untuk ke depan. Pernahkah Bapak mengalami menangani permasalahan siswa di sekolah, kemudian jurus apa yang Bapak lakukan? Oke, untuk menangani ya masalah tentang apa yang dihadapi atau seringkali datang atau terlambat ya, berhubung saya dari kesiswaan ya, yang pertama kita jangan langsung marah begitu ya, itu apalagi dengan yang pembelajaran mendalam itu ada sisi anak ramah anak begitu ya, meskipun kita punya amok ya, tapi tetap ya kita jangan langsung memarahi, tapi tanya dulu kenapa kesiangannya atau ada apa, mungkin saja di perjalanan yang macet ya, jadi jangan sampai ya begitu ya, alhamdulillah ya, tapi kita harus tahu dulu tadi ya diagnostiknya apa begitu ya, dan terus apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkan suasana ruang kelas yang aman, nyaman, dan mengembirakan sebelum pembelajaran? Ya, yang pertama supaya anak senang itu ya kita bawa dulu persepsi, tapi persepsi bukan mata pelajaran tapi ke belakangnya dulu. Kalau di kelas 7 kan baru masuk di kelas 7 nih. Waktu di kelas 6 itu seperti apa, kita ingin tahu. Tampilkan dulu si anak, coba pengalaman apa yang paling mengesankan waktu di SD-nya. Menggali potensi. Ya, menggali dulu potensi yang ada dan nanti dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama itu ada kenali potensi ya Bu ya. Kenali potensi itu ada 3 sebetulnya yang utama, 3 gaya belajar utama. Yang pertama itu ada visual, yang kedua ada auditori, yang ketiga ada kinestetik. Nah, untuk visual saya yakin Bapak Ibu untuk 3 gaya belajar ini sudah paham betul ya dengan gaya belajar yang sudah ada dari 3 gaya belajar utama ini. Kemarin saya sudah melakukan implementasi di kelas 7G yang mengenai 3 belajar utama ini, dan anak-anak sangat antusias karena memakai aplikasi gitu ya, aplikasi Aku Pintar. Ternyata anak-anak, aku mah kinestetik, kalau kinestetik itu seperti apa ya? Nah, karena belum dijelaskan, karena itu baru tahap awal di aktivitas ya. Nah, untuk visual sendiri itu biasanya kita melihat ya, gaya belajarnya melihat gitu ya, melihat warna, kemudian video, film gitu ya, gaya belajarnya seperti itu. Nah, untuk auditori biasanya anak-anak itu mendengarkan, pendengar yang baik ya Bapak Ibu. Biasanya auditori itu ceramah gitu ya, sistem metode itunya tuh bisa ceramah juga udah paham gitu anak-anak. Kalau untuk kinestetik biasanya sering digunakan untuk praktek langsung, biasanya olahraga atau IT biasanya ya. Atau misalnya di matematika juga anak biasanya kalau yang punya gaya kinestetik itu harus langsung terjun gitu. 4 kali 4 besok kamu ke depan, 4 kali 4 berapa dijelaskan. Nah, baru biasanya yang punya gaya belajar kinestetik lebih paham untuk praktek langsung. Itu ya Bapak Ibu untuk 3 gaya belajar utama ya. Yang selanjutnya ada kenali potensi tentang karir. Nah, di sini itu ada RIASEC, ada RIASEC ya untuk tes karir. Di mana di sini ada realistik, ada investigatif, ada artistik, ada sosial,
interpresi, dan konvensional. Kalau ketika anak-anak itu tidak mengerti dalam satu hal, artinya mungkin anak tersebut punya pemahaman atau kecerdasan di cerdas yang lain, misalnya contoh cerdas linguistik verbal. Anak ini pandainya dalam hal apa? Biasanya menulis, bercerita, cuman mungkin dia kurang dalam hal matematika atau dalam hal olahraga dan sebagainya, ya. Cerdas linguistik verbal itu biasanya dia senang bercerita, senang menulis, berbahasa gitu, berkata-kata biasanya. Cerdas interpersonal itu adalah cepat memahami orang lain, sosialisasinya juga tinggi, jadi ya biasanya bekerjanya di guru, psikolog, ya. Jadi kalau bisa gitu, jangan disamakan dalam satu kelasnya. Mungkin ada anak yang cerdasnya naturalistik, ada anak yang cerdasnya linguistik verbal atau sebagainya. Jadi dari awal tuh kita harus kenali potensi anaknya dulu. Nah, yang selanjutnya tadi kadang pemilih ya. Tadi kadang mau juga ini ada nyambung ya dari bagaimana cara kita menangani masalah. Terus dasar kasus Bapak Ibu ya. Suatu hari Bapak Ibu itu bangun kesiangan, ya. Kemudian naik kendaraan dan Bapak Ibu itu pecah atau kempes dan sebagainya. Tiba di sekolah dengan raut wajah yang tidak menyenangkan. Kemudian datang ke kelas. Datang ke kelas, ada anak yang memang selalu membuat rusuh. Dia tidak mau diam dan sebagainya. Kira-kira gitu, menurut Bapak Ibu, apa emosi yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah dengan sabar? Apakah dicarekan gitu? Apakah gimana gitu ya? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Sabar. Nah, kalau kita pun sabar ya. Nah, kelola emosi di guru itu kadang-kadang wajib ya. Yang sekali ya, ada bahagia, ada sedih, marah, takut, terkejut, cinta, kasih sayang, masih banyak ya, ada bangga, bersyukur, malu, cemburu gitu. Itu adalah macam-macam emosi yang memang sehari-hari Ibu lakukan. Coba tarik nafas dulu gitu ya. Itu ya Bapak Ibu boleh juga Bapak Ibu curhat. Udah nggak bisa, saya itu introvert, saya nggak bisa bercerita ke orang, saya nggak bisa bercerita ke tulisan. Saya mau berteriak aja. Nah, nanti kita ke puncak boleh berteriak Bapak Ibu di sana ya. Silakan keluarkan emosi Bapak Ibu, silakan. Saya tuh punya uang, saya punya masalah dan sebagainya ya. Atau kalau di dalam agama itu bisa kita dengan dalam agama biasanya wudu ya. Nah, itu juga sinkron dalam agama wudu, biasanya wudu belum kita sholat ya Pak. Nyokok dulu, kemudian wudu, dari wudu baru sholat, habis sholat belum tidur Bu. Nah, ini juga ada yang ketujuh, terakhir Bapak Ibu ya, menata situasi. Di mana menata situasi ini? Lingkungan sekolah kita. Bagaimana cara membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan buat anak. Aman itu seperti apa? Jauh dari kekerasan, terhindar dari kekerasan, bullying ya, baik secara faktanya, nyatanya, ataupun online-nya. Pembulian misalnya. Misal Bu Yuni ngupload fotonya suaminya, ibu ini jadi mana berbulut. Nah, itu sudah pembulian. Ya, sudah pembulian secara fisik, tidak boleh diorder ya. Perhubungan tidak boleh. Ya. Selanjutnya ada terhindar dari bencana. Kita kan tidak terlalu dekat ya, aman, masih dalam tahap aman, sudah ada ini juga. Nyaman, lingkungannya nyaman, prasarananya nyaman, relasi sosialnya juga nyaman. Ya, dibuat nyaman. Menata situasinya seperti apa, anak akan nyaman itu yaitu dengan itu lingkungannya ada, lingkungannya mendukung, sarana prasarananya ada, relasi sosialnya juga ada. Menggembirakan di kelas, ini tugas Bapak Ibu yang menggembirakan. Kalau tadi mungkin aman nyaman, ada kepala sekolah ya, ada tata usaha dan seluruh lingkungan warga sekolah. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu biasanya menggembirakan ini. Belajarnya bagaimana cara belajarnya menggembirakan itu seperti apa. Terus tadi ada ice breaking yang menggembirakan seperti apa. Terus bagaimana cara menggali potensi anak itu seperti apa ya, misalnya lewat aplikasi Aku Pintar atau asesmen awal, tapi dengan
aplikasi-aplikasi yang unik. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Tadi sudah ada ya, ada yang pertama jurus apa? Kenali potensi, kemudian kelola emosi, kemudian resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan nah itu adalah 7 jurus BK hebat yang mungkin nanti ketika Bapak Ibu jadi guru wali atau guru wali kelas yang mungkin harus menggunakan jurus-jurus yang ada di ini gitu ya, bagaimana cara mengelola emosinya, terus bagaimana membangkitkan anak ketika terpuruk, bagaimana cara mengelola potensi anak ya. Kalau untuk mungkin membangun kolaborasi dari koneksi itu kita ya di sini untuk stakeholder gitu ya. Kita lanjutkan. Aplikasi di sini, oh ya sebelumnya saya juga ingin menjelaskan tentang alur arka ya. Alur arka di sini tadi kenapa ada konseptual, kenapa ada aktivitas. Tadi dibuka boleh dengan ice breaking misalnya ya. Ice breaking ini sekarang banyak ada velocity otak ya, ada misalnya banyak bahkan olahraga aja kita ngikutin ice breaking tepuk sakinah ya. Jadi itu membuka suatu kegembiraan supaya anak-anak itu mungkin yang mereka juga lebih semangat mungkin ya, supaya anak-anak dalam belajar lebih semangat ice breaking. Ya itu aktivitasnya. Refleksinya tadi mungkin Pak Billy saya bertanya ya, Pak apa yang akan Bapak lakukan, terus bagaimana cara Bapak melakukannya, Pak Billy yang tadi ya, terus bagaimana jurus apa yang akan Bapak lakukan, yang akan Bapak berikan kepada anak. Ini adalah refleksi kita menggunakan alur arka. Konseptualnya Bapak Ibu nanti menjelaskan materi ya, materi yang misalnya kalau di mana di IPA misalnya tentang apa, ya di agama misalnya tentang dakwah atau tentang apa, itu baru materinya diberikan. Aplikasinya Bapak Ibu silahkan. Nah sekarang saya punya studi kasus ya, boleh nanti Bapak Ibu ya menceritakan saya ketika saya memberikan studi kasusnya seperti ini. Seorang siswa kelas 8 mengalami penurunan nilai. Ia tampak murung dan seringkali menyendiri. Dari ke-7 jurus tadi, jurus apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak tersebut? Ya karena kan siswa di sini mengalami penurunan nilai, murung dan seringkali menyendiri. Kira-kira jurus apa yang akan Bapak Ibu ambil gitu mengenai kelola emosi kah, mengenali potensi kah, tumpukan resiliensi. Berarti jurus apa Bu Dede yang akan ambil? Nantinya kita harus membangkitkan semangat anak. Ya, langkah apa yang akan dilakukan Bu Dede? Pertama, mengajak dialog ya. Seperti yang tadi Bu Dede sampaikan, warnai kata-kata sebelumnya berupa supaya berhatinya dan memperhatikan semangatnya kembali bahwa dunia belum berakhir, kita masih jadi masih ada kesempatan. Terima kasih Bu Dede. Oke, yang selanjutnya mungkin kolaborasi yang akan Bu Dede lakukan itu dengan siapa aja ketika melihat anak ini turun nih, nilainya itu turun, kemudian anak ini murung dan misalnya setelah itu menyendiri, kolaborasinya dengan siapa? Mungkin di analisa dulu ya nilai turunnya itu terutama dari mata pelajaran apa, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan guru mata pelajarannya mengapa anak tersebut nilainya bisa turun di mata pelajaran tersebut. Kemudian tidak bisa saya analisis sendiri sebagai wali kelas, jadi saya bisa kolaborasi dengan BK ya untuk lebih menghandle dan juga kepada orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Dede sudah memaparkan ya tadi tentang jurus-jurus yang akan diambilnya itu tumbuhan resiliensi. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung akhir materinya karena mungkin juga waktu saya akhiri saja.